Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Taruna Remaja Fahrul Rauf, Kors D3 Teknologi Navigasi Udara Angkatan 13 Charlie, Politeknik Penerbangan Makassar. Jadi untuk video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat sistem surveillance. Salah satunya adalah ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Jadi ada beberapa poin yang saya akan jelaskan terkait ADSB atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Di antaranya adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ADSB, jalur ADSB, konsep automation system, asterik, ATC system, serta gambar-gambar terkait ADSB. Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh, teman-teman harus mengetahui apa yang dimaksud dengan asterik dan ATC automation system. Jadi berdasarkan KP 103 tahun 2015 mengenai konsep ATC Automation System adalah fasilitas yang digunakan oleh Air Traffic Controller atau ATC dalam pemanduan lalu lintas udara dan menjaga separasi antar pesawat. Jadi sistem tersebut berfungsi untuk mengolah data radar, mengolah data flight plan, prediksi posisi pesawat, memberikan peringatan, memberikan informasi cuaca, merekam tindakan ATC dan koordinasi antar unit Air Traffic Service atau ATS. Selanjutnya adalah asterik. Untuk asterik sendiri berdasarkan Asterix Eurocontrol Platform Surveillance Data ISO 0.1, asterik adalah protokol aplikasi atau presentasi yang bertanggung jawab untuk definisi data dan perakiraan data yang dikembangkan untuk mendukung transmisi dan pertukaran data radar. Jadi tujuan dari asterik ini adalah memungkinkan transfer informasi yang berarti antara dua entitas aplikasi menggunakan satu sama lain representasi yang disepakati dari data yang akan dipertukarkan. Kita masuk ke pembahasan utama kita teman-teman, yaitu mengenai dengan ADSB. Perlu teman-teman ketahui apa sih itu ADSB? Jadi untuk ADSB Automatic Dependent Surveillance Broadcast adalah sistem yang didesain untuk menggantikan fungsi radar dalam pengelolaan ruang udara bagi transportasi sipil. Dengan teknologi ini, pesawat terbang terus-menerus mengirim data ke sistem receiver di bandara secara broadcast. Jadi, posisi GPS yang dilaporkan oleh ADSB menjadi lebih akurat dibandingkan posisi yang dihasilkan oleh radar dan juga lebih konsisten. Maka, ia bisa disebut menggantikan fungsi radar. Jadi, sebagai kelanjutannya dalam IFR environment, maka jarak antar pesawat terbang di udara dapat menjadi lebih dekat dari jarak antara yang diperbolehkan sebelumnya. Dengan teknologi ADSB, pesawat memancarkan sinyal berisi dua state vector atau posisi horizontal atau vertikal, kecepatan, dan informasi lainnya yang ada di pesawat dan mentransmisikannya ke pengguna secara broadcast. ADSB merupakan alternatif sistem yang digunakan sebagai sistem pendamping atau bahkan berpotensi sebagai pengganti sistem radar SSR, secondary surveillance radar di masa depan. Jadi surveillance dengan ADSB lebih mudah, lebih murah, lebih akurat, baik dalam hal pengasangan maupun pengoperasian dibandingkan dengan radar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa wilayah udara yang sebelumnya tidak memiliki radar sehingga operasi penerbangan hanya menggunakan sistem pemisahan prosedur. Dengan adanya ADSB ini, maka untuk daerah-daerah yang tidak memiliki radar akan dapat menikmati layatan dari ATC yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai input data dari ADSB sendiri. Perlu kita ketahui untuk input data dari data ATC System Top Sky ini ada 4, yaitu data radar, data flight plan, data ADSC dan CPDLC, serta data ADSB. Untuk data ADSB sendiri memiliki input data ADSB dengan outputan ADSB track yang menggunakan asterik 21 sebagai ADSB message dan asterik 23 sebagai ground station service message. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai server-server yang ada pada ATC System. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk server pada ATC System Top itu ada 9, yang dimana ada MRTS, FVDPS, AGP, SNM, REG, FJP, RBP, dan SP, serta ADBP. Nah, untuk ADSB sendiri menggunakan server ADBP atau Automatic Dependent Broadcast Processing yang berfungsi untuk mengolah data ADSB dan menghasilkan ADSB track dengan simbol silang. Nah, untuk simbolnya
saya akan tampilkan pada saat selanjutnya. Jadi pada slide ini teman-teman bisa melihat tampilan pada CWP untuk server ADPP menghasilkan ADSB track dengan simbol silang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih prinsip kerja dari ADSB ini. Jadi ADSB ini memiliki prinsip kerja yang dimana pesawat akan meminta position data pesawatnya dari GNSS satelit. Ketika mendapatkan posisi data dari GNSS ini, maka pesawat akan membroadcastkan posisinya secara terus-menerus ke satelit, ke ground station, serta ke pesawat yang ada di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan lebih akurat karena dia akan membroadcastkan posisinya secara terus-menerus kepada sekitarnya tanpa henti. Nah, jadi untuk flow radar ADSB ini, jadi GB ADSB menerima broadcast dari pesawat. Selanjutnya data yang diperoleh dari ground station ini akan diteruskan ke VSAT MATS sebagai receiver ADSB dari GSI. Selanjutnya diteruskan ke router lintas ARTA untuk difilter dan diperiksa keamanan security dari ADSB ini. Selanjutnya di switch menggunakan switch ADSB lintas ARTA dengan membagi input ADSB data ke beberapa output. Selanjutnya diteruskan ke router ADB sebagai filter IP untuk multicast ADSB menjadi unicast per GS. Selanjutnya ke server ADBP mengolah data ADSB dan menghasilkan ADSB track yang teman-teman lihat pada slide sebelumnya, sehingga menghasilkan ADSB track dengan simbol silang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan materi tentang ADSB. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Untuk salah kata ataupun kekurangannya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.